Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita membahas sebuah film drama di Lebaran yang berjudul Komang. Ini filmnya terinspirasi dari lagunya Raim Laude dan mungkin juga Kisah cintanya juga ya? Iya, kisah cintanya Raim Laude mendapatkan istrinya ya Komang. Kayak di sini disutradarain Naya Anindita yang sebelumnya juga dia sutradarain Egnoid dan juga Imperfect the Series. Terus di sini ditulisnya oleh Evelyn Afnila yang sebelumnya nulis film horor Almarhum. Langsung aja ke sinopsisnya Nit. Jadi Komang ini menceritakan tentang perjalanan cinta antara dua orang yang memiliki perbedaan ya, yaitu Raim Laude yang bisa dipanggil Ode dan yang diceritain di sini tuh calon istrinya ya, yaitu Ade Komang Ade. Dan ya mereka menjalani hubungan asmara ini dengan berbagai rintangan dan perbedaan. Yang akhirnya mereka bersatu karena lagu Komang mungkin. Iya, karena sudah rilis ya. Iya, kalau nggak dirilis nggak jadi kayaknya. Ya, kalau judulnya Komang, Oke, lanjut aja ke yang disuka untuk film Komang ini nih. Ya, dari pertama nonton aku langsung suka sama warna filmnya, terus musiknya juga, dan lagu-lagunya cocok banget ya. Dan visual itu berpadu dengan musik dan lagu yang oke juga. Mungkin karena ya ini kan soundtrack hidupnya Raim Laude ya, jadi pasti sesuai. Tahu dia meletakkan di mana lagu scene ini cocoknya lirik ini gitu, dan itu tuh nggak mengganggu kita yang menonton ya. Enak ya. Ya. Masuknya nyaman di telinga, sopan gitu. Mungkin ini bukti nyata kalau kita nyimpen seseorang di lagu. Jadi yang bagus tuh kayak gini ya. Iya, dia itu tapi harus viral juga kan. Sebelumnya viral dulu. Chemistry-nya sih antara Keisha dan Aurora yang menjadi Raim dan Komang ya, bagus. Iya, itu juga Aurora logat Balinya. Iya, kental sekali. Iya. Aku tuh sempat ini sih kayak bukan meragukan ya, kayak penasaran bakal kayak gimana nih kombinasi antara Keisha dan Aurora. Ternyata wow, cute sekali, menggemaskan sih. Suka pesan-pesan yang disampaikan di film ini lewat cara berceritanya yang tidak menggurui. Gitu, kayak ada pesan-pesan tentang toleransi, terus perbedaan-perbedaan yang harus kita sikapi dengan bijaksana gitu. Bagus sih. Yang kurangnya paling ya itu di sini filmnya tuh lama ya. Setuju. Kerasa lama, apalagi di babak 2, babak 3 itu ya itu tuh banyak scene yang harusnya ya bisa dimaksimalkan gitu ya. Kayak yang orang kerasa sih ini kayak momen-momen pacarannya si Raim sama si Komangnya juga harusnya bisa bisa cepet deh. Dari situ kan nggak ada cerita yang mau dikasih juga kan. Kan muncul konfliknya baru di hampir akhir deh. Yang mulai kayak Arya udah masuk terus udah ngelamar kan, itu udah mulai ini kayak, dan sayangnya ini tuh konflik yang di Jakartanya tuh nggak kerasa gitu perbedaan. Ya kan, kaget misalnya harus adaptasi gimana nggak ada konflik kayak cepet banget dia akhirnya si Raimnya ngomong yang jadi kita putus aja kayak gitu. Ya itu tuh nggak dapet konflik kenapa si Raimnya bisa memutuskan itu gitu ya. Itu tuh nggak nyampe pas di situ tuh. Tapi dengan acting Aurora Ribeiro yang sekecewa itu dapet. Tapi sayangnya ini di sisi Raimnya tuh kita nggak dapet kenapa Raim harus ngucapin itu. Padahal dia cuma baru ngelihat foto doang, satu foto doang kalau. Dan bukan fotonya berdua kan. Nggak mesra juga gitu ya. Dan masa gara-gara itu langsung itu kita tuh nggak dapet kenapa Raim harus ngomong seperti itu di konflik yang itu ya. Iya benar. Agak banyak juga sih di sini dialog yang kayak kurang selesai. Menurut aku salah satunya tuh pas di apartemen dia baru nyampe, terus kakak boy ya. Kakak boy itu kayak dapat telepon dari orang tuanya, dari ibunya, terus kayak bilang, "Ini bapak sakit ngerokok terus." Tapi dia main gitar terus kayak udah itu nggak selesai banget apa yang mau nyampein bapaknya ngerokok, dia Raim lagi bikin lagu atau apa sih gitu. Terlalu banyak mungkin fokus dan nggak selesai. Lebih ke ini kan bapaknya disuruh berhenti ngerokok tapi malah ngerokok terus, mungkin itu jadi penyebab akhirnya bapaknya sakit. Dan tapi jangan disimpan di situ sih menurut aku. Dijawabnya juga kayak ya kan, kayak kurang. Kayak padahal kan si Raimnya sendiri yang nyuruh berhenti pas sebelum pergi. Masa ngedenger bapaknya jadi ngerokok terus, nggak ada usaha buat Pak jangan ngerokok terus, udah lah. Kurang sih itu. Kayak kurang selesai gitu ya. Ya mungkin banyak ini nyoba biar
biar nggak tiba-tiba di akhir loh kok ini kenapa ini. Tapi kan itu udah ya dari awal sebenarnya kita udah nggak sih bapaknya aja terus ngerokok itu sudah menggambarkan dia perokok berat udah gitu juga suaranya gitu. Terus juga pas ditinggalin sama Raimnya juga bilang berhenti ya gitu. Itu juga udah jelas banget sih. Jadi itu kayaknya nggak perlu, itu kenapa jadi panjang karena banyak scene-scene seperti itu sih menurut aku. Mungkin yang bisa dimaksimalkan gitu. Jadi biar nggak bosan juga ya di pertengahan. Tapi mungkin buat beberapa penonton nggak ngeh atau nggak itu, jadi makanya diperjelas gitu. Bisa sih. Ya menurut kita ini jadi nambah durasinya yang sebenarnya bisa lebih compact aja. Iya, soalnya kan dari awal ke tengah hampir konfliknya apa gitu. Dia kayak cuma Raim ngedeketin Komang, tapi yang sengedeketinnya tuh cepet juga kan prosesnya, kayak karena si Komangnya nonton si Raimnya di stand up gitu, terus ngerasa lucu, terus ngedeketin lagi, ya udah gitu. Kan nggak ada, ya mulai ada konfliknya lagi udah babak 3 ke belakang kan. Nah itu di sini tuh sayang sekali di babak 2 ketiganya ya itu disia-siakan. Padahal menarik ya, kalau di Jakarta juga ada konflik-konflik yang dialami oleh Raim di sana, kayak misalnya godaan perempuan makanya memutuskan untuk kayak ya kan udah jadi artis gitu, gimana jadi atau mungkin memang sebenarnya gitu ya, saya tidak mau ada masalah. Jadi memang kenyataannya juga gitu, jadi dibikin ya tapi kan ya ini kan di film ya, harusnya film seenggaknya ditambah ada bumbu-bumbu lainnya lagi. Soalnya sayang sekali scene di Jakartanya juga jadi kurang ke-explore dengan baik ya. Sayang ya. Cuma kayak ya udah ini ketemu produser, oke nih lagunya mulus banget. Secepat itu gitu. Ini menurut aku sangat penting ya, tapi terlewatkan, yaitu keterangan waktu sih. Di sini tuh kayak kabur banget, terus kayak misalnya nanti Komang mau nikah 1 September. Itu teh kapan saat itu bicara teh nggak tahu, tiba-tiba 1 September tuh berapa lama lagi, atau kayak di Jakarta tuh kapan tahunnya, timeline-nya tuh nggak jelas gitu. Di sini tuh nggak ada keterangan waktu, terus kita tuh kayak ngebayang-bayangin mungkin gini, ini mungkin ini gitu. 1 September tuh mungkin masih agak lumayan lama karena bisa sukses dulu, bisa rilis lagu dulu gitu, nggak jelas banget sih. Dan ini juga kan mungkin buat yang beberapa orang yang emang tahu Raim Laude, si timeline si akhirnya Raim merilis singlenya Komang, terus dia kan sebelumnya juga stand up comedy juga kan, dia dulu main film juga, beberapa ada pendukung lah ya. Terus dia kan kayak ada ngisi-ngisi di TV juga kan, sayangnya itu teh nggak dipakai. Jadi kan buat nebelin timeline-nya dia. Akhirnya di sini terus yang kayak Raim suka bikin konten yang kata-kata itu. Bisa juga komik-komik kan itu seenggaknya dikeluarin lah. Sayang banget buat yang emang tahu Raim Laude-nya siapa. Sayangnya tuh nggak dikeluarin si ininya. Mungkin durasi yang panjang yang nggak perlu itu bisa diisi sama tadi sih. Jadi harusnya time skipnya tuh diisi. Jadi kita juga tahu, oh ini rentang waktunya sekian, ini waktu ini pas dia audisi tuh ternyata tahun segini gitu. Bagi orang-orang yang nggak ngikutin Raim Laude kan pasti bingung sih. Kayak gimana ini tuh? Cuma dikasih keterangannya pas dia tiba-tiba rekaman Bandung, terus Amsterdam apa gitu. Ya itu kayak untuk nunjukin 3 itu loh angka. Iya, tapi kan kita nggak dapet kenapa harus 3 kota, apa alasannya? Oh itu yang 3 nama, 3 huruf, nama 3 huruf. Iya, tapi kan kenapa dia harus rekaman di Jakarta, Bandung, terus Amsterdam? Apa urgensinya? Iya itu nggak jelas. Kayak ya kan saya tahu produser yang bagusnya di Bandung. Ya terus juga waktunya juga nggak jelas gitu kan. Dan kotanya juga 3 terus kenapa gitu maksudnya. Kirain ke Amsterdam tuh. Ya mungkin tuh ngisi dia jadi opener Panji atau siapa lah kan yang suka stand up keluar ya, tapi itu juga nggak jelas kan, maksudnya keperluan dia ke Amsterdam tuh di film ini tuh untuk tour stand up komedi atau untuk lagu dia, atau mungkin ada keperluan lain, nggak ada yang tahu karena waktunya juga nggak jelas, terus alasannya juga nggak ada ya, jadi ya cukup membingungkan sih. Sayang sekali di sini tuh kayak kan dia tuh hidup di stand up komedi juga, sayang sekali di sini tuh komedinya tipis banget. Scene favorit aku ada 2. Yang pertama itu waktu pas Kesha ikut sholat dan nanyain arah kiblat, terus kesana, oh ternyata kita berlawanan. Itu sudah menggambarkan ya dari awal kalau mereka udah beda. Tapi nggak secara langsung kan, dari keseharian dan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, oh kiblat kesana, kita berlawanan arah, sembahyang saya kesana, itu udah bagus. Naya. Dalam ya. Iya udah dalam banget. Terus yang kedua sampah Jawa sih. Tapi apakah bener sampah Jawa terbang ke sana? Iya sih, itu nggak tahu ya. Cuman ya menarik aja sih, maksudnya itu kan scene romantis terus tiba-tiba jadi lucu. Scene favorit itu sih yang akhirnya pecah, yang soal dupa itu. Oh iya, itu juga momen, sih. Anjir, selama ini ternyata kira itu
kirain tuh si beli online dupa itu tuh karena si Komangnya jadi males beli langsung. Ternyata itu caranya. Raim. Cara Raim peduli pada keluarga yang meskipun berbeda. Banyak banget hal-hal yang terungkap. Kayak misalnya ternyata boneka lumba-lumba ya waktu kecil dikasih tuh ternyata dari tapi itu Raim itu beneran atau dipaksain buat coba film? Itu bisa kasih penjelasan ya Raim. Kalau beneran kejadian edan banget sih. Kayak wow beneran pantes dijadiin film menurut orang. Maksudnya film material banget sih cerita itu. Jadi emang udah bertemu sejak kecil, sejak lama gitu ya kalau emang benar-benar. Terus kan si Komangnya juga nggak ngeh kan itu dari siapa. Nggak inget juga mungkin ya. Yang inget malah si Raimnya doang. Kalau lumba-lumbanya itu dari karena dia. Dari dia. Kalau itu kan juga sih. Iya kan maksudnya seenggaknya inget lah orang yang ngasih lumba-lumbanya siapa atau gimana. Ya itu kita nggak tahu. Tapi kalau emang beneran kejadian. Tapi itu jadi alasan ya dia pengen ketemu lumba-lumba, suka lumba-lumba gitu. Itu kan lumba-lumba itu kayak mau beres. Lumba-lumba itu kan kalau nggak salah nih ya, correct me if I'm wrong, itu tuh jadi simbol pengharapan dan adaptasi. Itu kan mau pindah keyakinan, mungkin sengaja ditaruh ke situ bahwa ini nih kayak menggambarkan. Ya berarti mungkin tidak sebenarnya seperti itu. Iya. Mungkin barangkali hanya ditambah aja ya. Melalui simbol-simbol aja. Nggak tahu nih aslinya, boleh klarifikasi. Skornya buat Komang nih berapa? Karena ada beberapa yang kurang oke, jadi 6,8/10. Dari saya juga 6,5 ya. Sayang sekali ini kalau bisa dipadetin aja. Dan ya itu kan kita timelinenya jelas dan dia ceritanya nggak dipanjang-panjangin, pasti ini lebih mantep sih. Ya tapi ini sweet banget lah, bisa untuk kita senyum-senyum sendiri menontonnya, melihat kegemesan Aurora dan Kesha di sini. Oke, buat kalian yang ingin menonton Komang ya silahkan tonton di bioskop, mumpung ada promo juga buy one get one. Masih ya? Iya masih, karena di Lebaran ini. Dan mungkin cukup sekian review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.